Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Berikut ini saya akan mengulas ya mengenai transmisi ya. Jadi transmisi mobil itu kan ada dua ya, yaitu transmisi manual dan transmisi matic ya. Jadi ini merupakan perdebatan ya. Jadi beberapa konsumen kami juga kadang-kala merasa kebingungan ya mau pilih kemana, mau pilih manual atau mau pilih matic ya, seperti itu. Jadi pada video ini coba kita ulas mulai dari apa itu matic, terus habis itu kita ulas juga perbedaannya ya, perbedaannya apa antara manual dan matic, sehingga pemirsa yang menonton video ini bisa memutuskan mau pilih mana, mobil matic atau manual. Sekarang kita lanjut ya, kita mulai dulu. Nah, kita mulai dengan transmisi ya. Jadi sistem transmisi itu adalah merupakan konversi dari torsi dan kecepatan putaran pada mesin. Jadi ini ada mesin ya, jadi mesin. Nah, dia disambung oleh transmisi dan transmisi itu disambung ke penggerak roda. Jadi transmisi ini berfungsi untuk meningkatkan kecepatan. Jadi kalau misalnya putaran mesin kan kalau misalnya disambungkan langsung dengan roda itu kan ada keterbatasannya. Jadi putaran mesin kan juga ada maksimalnya sampai berapa RPM ya, seperti itu. Jadi dia ada maksimalnya berapa RPM sehingga dikonversikan ke transmisi, bisa dia pindah, RPM-nya turun, tapi di sini kecepatannya tetap dan dia akan naik terus, seperti itu. Itulah fungsinya transmisi. Nah, di bawah ini juga ada dua jenis transmisi ya, yaitu manual dan transmisi matic atau otomatis ya. Oke, otomatis. Terus kita lanjut, kita mulai transmisi manual ya. Jadi transmisi manual itu dia menggunakan kopling. Jadi untuk perpindahan torsi dari mesinnya kita menggunakan kopling, yang biasanya kalau mobil itu koplingnya itu diinjak dengan kaki kiri. Nah, sedangkan untuk perpindahan giginya kita menggunakan menggunakan tangan kiri. Jadi ini untuk khusus yang setir kanan ya, seperti itu. Beda dengan mungkin di negara-negara bagian sebagian Eropa dan Amerika mungkin berbeda ya dengan yang di Indonesia, seperti itu. Oke. Terus untuk manual sendiri dia ada kecepatannya itu dia ada bervariasi ya. Jadi biasanya itu yang standar mulai dari 3 kecepatan sampai 6 kecepatan. Jadi 3 mungkin sudah jarang ya sekarang ya. Jadi biasanya itu kita temukan di salah satunya yang pernah saya pakai itu di mobil hardtop ya. Jadi hardtop yang yang bensin kalau nggak salah dia menggunakan 3 kecepatan, sedangkan yang diesel itu 4 ya. Jadi hardtop yang tua yang lama. Terus sedangkan yang 6 kecepatan itu yang umum kita jumpain itu biasanya di Grand Livina yang 1800 cc ya, yang manual dia 6 kecepatan plus mundur ya. Jadi mundur hanya 1 aja, itu umum di mobil. Oke, sekarang kita lanjut. Fungsi dari sistem transmisi ya tadi. Oke. Sekarang kita ke sini. Transmisi matic. Sekarang kita definisikan apa transmisi matic ya. Sebenarnya transmisi matic dengan manual itu hampir sama ya fungsinya. Cuman bedanya itu kalau di transmisi matic dia perpindahannya tidak menggunakan kopling lagi yang kita injak, tapi dia menggunakan mekanisme gesek dan tekanan dari oli transmisi. Makanya disitulah guna fungsinya oli transmisi, seperti itu. Terus untuk jenis matic sendiri itu ada macam-macam ya. Jadi mulai dari transmisi matic konvensional, terus habis itu yang CVT ya dengan menggunakan fan belt. Terus ada yang dual clutch, jadi dia koplingnya ganda. Terus habis itu ada juga yang triptonic ya, triptonic atau kita bisa sebut dengan semi manual ya. Jadi semi manual itu ada juga yang pakai pedal shift ya. Jadi dia pakai pedal shift dengan menggunakan tombol atau ini di setir ya, setir kayak mobil balap. Atau juga ada yang model AMT. AMT itu adalah automatic manual transmission. Jadi dia perpaduan antara manual tidak pakai kopling, tapi dia perpindahannya bisa manual dan bisa matic, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Terus apa aja nih yang ada kalau kita ngelihat matic ya? Mungkin kalau manual gampang ya, tinggal gigi 1, 2 sampai 6, terus habis itu plus mundur R ya, seperti itu. Cuman kalau manual itu ada mode transmisi maticnya. Jadi mode transmisi maticnya itu ada, kita mulai dari dari P ya. Jadi biasanya ada tombol P itu untuk park ya, park. Dia netral dan transmisinya itu terkunci. Jadi kalau transmisi terkunci jadi tidak bisa didorong.
Terus habis itu yang berikutnya netral. Jadi N biasanya ada di transmisinya itu N. Jadi N itu netral. Itu dia posisi berhenti, tapi hubungan antara mesin dengan roda itu bebas. Jadi roda bisa diputar. Jadi kalau misalnya kondisi netral, mobil bisa kita dorong, kecuali kalau kita tarik rem tangan ya, jadi tidak bisa didorong. Terus habis itu ada posisi D ya. D itu drive. Drive itu berjalan maju normal, terus perpindahan giginya otomatis. Jadi tinggal tergantung kecepatan transmisinya ya. Jadi biasanya kan kalau yang konvensional itu kan ada yang 4 speed, 5 speed ya itu. Jadi kalau di D itu jadi dia perpindahannya otomatis. Jadi 1 sampai 5 itu sesuai dengan tekanan gas kita dan kecepatan mobil. Jadi dia mengatur secara otomatis. Nah, terus habis itu ada juga yang 3 ya, angka 3 atau third. Third itu dia berjalan maju ya, berjalan maju normal seperti biasa, cuman dia gigi otomatisnya hanya 1, 2, 3 perpindahannya, tidak sampai ke 4 dan seterusnya. Seperti itu. Dan ada juga kalau yang kita lihat di transmisi itu ada juga yang dia angkanya 2 ya atau second. Jadi second itu dia berjalan maju normal, cuman dia perpindahan gigi hanya di angka 1 dan angka 2 saja. Jadi dia tidak bisa lebih ke 3 dan selanjutnya itu tidak bisa. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, biasanya ada juga angka 1 ya, angka 1 atau L atau L. L itu low. Jadi low itu hanya dia maju di posisi gigi 1 saja. Jadi tidak akan lanjut ke 2 dan ketiga. Walaupun kita gas sekencang mungkin ya sebatas kecepatan perputaran mesin, nah mobil maksimalnya itu hanya di gigi 1 saja. Oke, terus habis itu ada mode S ya. Jadi S itu sport ya, biasanya untuk transmisi-transmisi yang sudah lebih modern. Jadi ada mode sport, itu dia berjalan maju normal, perpindahan gigi otomatis, tapi dia pindah giginya di putaran mesin yang lebih tinggi. Jadi untuk dapat akselerasi maksimal seperti itu. Terus habis itu ada juga tulisan O garis miring D, jadi overdrive. Jadi overdrive itu sama seperti fungsinya sport ya, cuman mobil-mobil lama biasanya ada tombol overdrive. Jadi itu supaya perpindahan giginya itu terjadi pada putaran mesin yang tinggi seperti itu. Oke. Terus sekarang kita lihat ya tren yang sekarang antara pengguna manual dan pengguna matic. Nah sekarang ini itu kecenderungan pengguna mobil matic semakin meningkat ya. Jadi karena kondisi jalan semakin macet, terus karena juga hampir semua bengkel pun juga sekarang bisa menangani perbaikan terhadap oli matic. Jadi kekhawatiran orang kan dulu kan kalau punya mobil matic nggak semua bengkel bisa menanganinya. Tapi sekarang berjalannya waktu hampir semua bengkel bisa menanganinya. Ini juga trennya ini perbandingan antara mobil matic dan manual itu sekitar 60% sekarang pengguna mobil matic dan 40% pengguna mobil manual. Tapi nanti kedepannya pun juga trennya itu mungkin pengguna mobil manualnya pun juga akan menurun dan penggunaan mobil matic pun juga akan meningkat. Itu bisa kejadiannya seperti motor ya. Jadi sepeda motor sekarang juga dulu orang pakai bebek, motor bebek, mau menggunakan matic masih khawatir, tapi berjalannya waktu sekarang pengguna motor mayoritas menggunakan motor matic. Seperti itu kemungkinan nanti tren mobil kedepannya akan terjadi. Oke, sekarang kita lanjut. Nah terus sekarang kita lihat ya perbandingan antara manual dengan matic. Yang pertama itu dari harga ya. Jadi kalau harga mobil baru, jadi kita lihat dari harga mobil baru. Jadi mobil baru itu biasanya lebih mahal yang matic. Jadi manual lebih murah. Cuman kalau untuk mobil bekas itu bisa hampir sama atau bisa ada yang lebih mahal manualnya, ada yang lebih mahal juga maticnya, tergantung dari jenis dan merek mobil. Terus habis itu yang nomor 2 itu dilihat dari tingkat efisiensi BBM. Jadi untuk yang manual itu biasanya lebih efisien BBM. Karena apa? Karena yang pertama itu pengaturan perpindahan giginya kita atur sendiri seperti itu. Jadi kita bisa ngatur, tapi tergantung juga terhadap injakan kopling atau gasnya juga. Jadi bisa juga mobil manual bisa jadi lebih boros kalau yang nyetirnya itu tidak bisa menyetir secara efisien seperti itu. Nah terus tapi kecenderungan untuk mobil matic itu biasanya lebih boros dari manual. Karena apa? Karena perpindahan giginya itu dia sudah fix ya, sudah fix. Jadi yang kedua juga ada tenaga yang dibutuhkan untuk menekan
oli Matic-nya itu untuk perpindahan giginya ya di bagian dalam komponen dari Matic-nya seperti itu. Kecuali Triptonic sama AMT ya. Jadi Triptonic AMT biasanya kita bisa sesuaikan dengan RPM mobil, kita naikin kecepatan sesuai dengan kemampuan dan ini kita ya, bagaimana kemampuan menyetir kita seperti itu. Oke. Terus yang berikutnya itu kalau mobil manual itu jelas lebih melelahkan. Jadi apalagi terutama di jalan macet ya. Jadi kita mesti injek kopling, terus habis itu tarik lagi, mengatur ini semuanya kayak gitu. Nah, terus untuk mobil Matic itu lebih nyaman ya, lebih nyaman dan lebih enak seperti itu. Terus habis itu untuk manual biasanya yang asik berkendara mobil biasanya lebih senang di manual ya, karena fun to drive-nya dapat ya. Jadi dibandingkan dengan Matic, jadi Matic itu kan ya ibaratnya kaki hanya bergerak yang sebelah kanan saja, tangan pun juga sekali-sekali aja bergerak seperti itu. Oke. Terus yang manual itu biasanya lebih awet kampas rem. Jadi biasanya yang pengemudi manual jika kita menurunkan kecepatan atau tiba-tiba kita mau ngerem itu biasanya dibantu dengan kita turunkan gigi sehingga ada mesinnya itu membantu untuk sistem pengeremannya. Sedangkan Matic biasanya kampas rem lebih cepat habis ya atau haus. Karena apa? Karena untuk memberhentikan laju kendaraannya dia butuh tenaga dari rem lebih, sehingga pada saat kecepatan sudah mulai menurun baru gigi mengikuti turun kecepatannya seperti itu. Oke. Yang berikutnya itu perbaikannya itu lebih murah. Karena apa? Karena biasanya komponen yang ada di bagian transmisi manual itu tidak terlalu kompleks dibandingkan dengan yang Matic. Jadi misalnya dia pergantian yang utama itu di kopling atau di mataharinya ya, seperti itu. Terus habis itu yang Matic itu perbaikannya lebih mahal karena komponennya itu lebih banyak dan lebih rumit apabila terjadi kerusakan. Terus habis itu yang manual itu untuk ganti olinya sebaiknya setiap 40.000 sekali atau maksimal 2 tahun. Jadi mana yang tercapai duluan ya. Sedangkan untuk Matic dia ganti olinya bisa lebih lebih tinggi ya, lebih lama, jadi bisa sampai 80.000 km pergantian atau maksimal di 4 tahun. Terus habis itu untuk manual, untuk pergantian olinya dia kapasitasnya tidak terlalu besar ya, karena dia fungsinya hanya melumasi gigi-gigi dari transmisi itu sendiri. Jadi kapasitas olinya bisa antara 2 sampai 5 liter untuk mobil biasa. Sedangkan untuk Matic itu karena oli bukan hanya melumasi gigi tapi digunakan sebagai digunakan sebagai untuk mendorong hidrolik sehingga perpindahan giginya itu bisa terjadi secara otomatis. Jadi itu dia butuh kapasitas oli bisa di atas 10 liter kalau pergantian ya, atau dikuras habis gitu. Oke. Terus sama yang manual juga ada kekurangannya juga, yang dia sulit untuk belajar ya. Jadi belajar berkendara, terus cuman kalau misalnya kita sudah bisa nyetir manual, secara otomatis kita hanya perlu penyesuaian dikit untuk belajar otomatis dibandingkan dengan kita belajar otomatis. Jadi kalau belajar otomatis itu mudah ya, jadi mungkin tidak terlalu lama seperti kita belajar mobil manual. Cuman biasanya yang sudah bisa mobil manual Matic akan menyesuaikannya lebih lama ya untuk belajar mobil manual. Jadi Matic ke manual agak lebih sulit seperti itu. Oke, mungkin itu saja perbandingan antara mobil manual dan mobil Matic. Jadi dalam memilih mobil bekas, tentukan selera, kebutuhan, budget, mana yang mau dipilih itu tergantung dari masing-masing orang. Oke, mungkin sekian video dari saya. Akan ada video-video lain, silahkan ditonton. Apabila menyukai, silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi.